Jadi saya dengan berbesar hati memohon maaf pada warga Malaysia karena video yang viral kemarin itu membawa dampak yang sangat buruk buat saya. Malu sendiri, pasti malu sendiri. Malaysia itu agamanya Islam sangatlah kuat. Berani-beraninya di Malaysia tak ada suara azan. Inilah yang terjadi. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Kemarin-kemarin itu ada seorang wanita, geng. Seorang wanita itu pergi ke Malaysia dan dia orang itu cakap, bukan hanya cakap tapi juga di-sharekan di media sosial yaitu di TikTok, sangatlah viral sekali. Dan beliau cakap selama di Malaysia itu tak ada suara azan, geng. Nah saat ini, geng, saat ini beliau itu memohon-mohon meminta maaf, macam mengemis meminta maaf karena beliau itu merasa bersalah sangat dengan warga Malaysia. Nah sekarang kita tengok, geng, macam mana beliau ataupun dia orang cara memohon maaf kepada rakyat seluruh di Malaysia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tengok dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas Waalaikumsalam. nama pribadi memohon maaf kepada warga Malaysia yang tersakiti ataupun tersinggung atas video saya yang kemarin tentang azan. Ya, saya hanya manusia biasa gitu, tak luput dari dosa dan kesalahan gitu. Jadi saya dengan berbesar hati memohon maaf pada warga Malaysia karena video yang viral kemarin itu membawa dampak yang sangat buruk buat saya karena banyak yang salah paham dari video tersebut gitu. Banyak orang-orang yang mengira kalau saya berbicara tidak ada suara azan di Malaysia. Saya juga harus recovery hati saya gitu karena terlalu banyak hujatan yang saya terima gitu karena video yang viral kemarin gitu. Jadi saya harus menghilangkan perasaan saya ya sih seperti itulah. Gimana sih rasanya gitu tiba-tiba videonya viral terus dihujat, dicemooh gitu, bahkan diteror gitu. Itu membuat psikis saya agak sedikit terganggu gitu. Jadi ya saya memohon maaf atas video yang kemarin gitu. Kedepannya ya, insya Allah gitu saya akan berhati-hati sekali membuat video atau memposting sebuah video. Mudah-mudahan setelah video ini tidak ada lagi komen-komen yang kasar. Ini adalah beberapa komen dari teman-teman yang sama merasakan seperti saya tidak mendengar suara azan di Malaysia. Mungkin sama halnya seperti saya, masjidnya jauh, jadi tidak mendengar suara azan secara langsung. Karena saya tinggal di kawasan Chinese, tidak menemukan masjid, jadi saya tidak mendengar suara azan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah memaafkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini untuk pelajaran, geng, untuk pelajaran kita semua, geng. Jadi kita ini di mana-mana negara, entah di negara kita sendiri, apalagi kalau kita ini numpang ataupun pergi ke negara orang, jadi kita harus mempunyai adab ya. Jadi kalau ngomong itu lebihlah berhati-hati, cakaplah yang sedetail-detailnya. Karena gini, geng, kita mempunyai kita mempunyai pengetahuan sekian, jangan diekspos dulu, sebab orang lain itu belum tentu mempunyai tanggapan atau pemikiran sependapat dengan kamu. Bisa jadi video kamu dipotong-potong lalu dicari negatifnya, itu bisa jadi, boleh jadi juga. Ataupun sebaliknya, video kamu diambil yang positif lalu lu diekspos lagi, itu pun juga ada, banyak juga. Nah buat kalian semua, video yang dulu itu macam mana, nanti daripada salah paham kita tengok dulu ya.
Saya pernah ke KL, saya pernah ke Trengganu gitu kan. Trengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Jadi harus dibedakan, tidak pernah melihat masjid atau tidak pernah mendengar suara azan, itu beda banget ya. Jadi untuk kalian yang menghujat saya tuh gimana ya, kalian tidak merasakan gitu. Saya melihat masjid saat mau ke Senai Airport. Saya melihat masjid di jalan raya, tapi saya tidak mendengar suara azan gitu loh. Jadi harus dipahami gitu, yang di VT saya itu tentang saya tidak mendengar suara azan, bukannya tidak melihat masjid gitu. Itu harus dipahami gitu loh. Lalu padahal di situ ada tulisannya ya, selama ini saya mendengar suara azan itu dari aplikasi Muslim Pro gitu. Di sana juga saya melihat untuk arah kiblat gitu, untuk membaca surat-surat itu ada di aplikasi Muslim Pro gitu. Tapi banyak banget gitu yang komen katanya emang di HP-nya nggak ada aplikasi ini bla bla segala macam gitu. Padahal di VT itu sudah ada keterangannya. Di Johor Bahru memang kawasannya elit banget. Saya ke pasar tradisional, saya ke mallnya pun saya tidak melihat wanita berhijab karena di sana mayoritas itu Chinese. Tetangga pun itu Chinese semua. Seperti Indonesia gitu. Kalau kalian ke daerah Tanjung Barat, Tanjung Duren ya, agak-agak mirip Tanjung Duren gitu. Itu akan susah menemukan masjid gitu. Karena saya pernah di Tanjung Duren, saya ini pakai maps gitu untuk cari masjid itu susah gitu loh. Jadi ya kalian yang menghujat saya gitu, katanya saya telah memfitnah kalau di Malaysia tidak ada suara azan, itu sama sekali menyakitkan buat saya gitu. Kalian boleh cek di komentar VT saya, banyak banget ya teman-teman yang lain yang merasakan seperti saya. Mereka tinggal di Johor Bahru dan tidak pernah mendengar suara azan gitu loh. Oke, cukup sekian pelurusan dari VT saya yang sebelumnya. Oke, saya paham Bu apa yang Ibu sampaikan di video ini ya, geng. Di video ini caranya Ibu itu ternyata yang dicari itu di kalangan yang Chinese, jadi otomatis tak ada orang yang berazan. Sekarang gini Ibu ya, lalat dan lebah, kita ngomongin perumpamaan atau bagaikan lalat dan lebah. Lalat kemanapun itu yang dicari adalah bangkai. Lebah kemanapun dia terbang, hewan lebah itu yang dicari madu atau bunga untuk menyempurnakan madunya. Pasti dapat, dimanapun dia terbang pasti dapat. Sedangkan lalat, entah itu di tempat yang bersih ataupun kotor, dia terbang kemanapun pasti dapat kotoran, pasti dapat bangkai. Begitupun kita Bu, kita ini mau pergi kemanapun, dimanapun negara, kalau tujuan kita ini yang baik pasti dapat kebaikan. Kalau kita ini pergi ke masjid pasti ada azan. Buat apa masjid dibangun kalau tak ada suara azan? Sementara orang yang membangun masjid itu otomatis sudah pasti orang yang beragama Muslim. Begitupun kalau Ibu memang tak mau mencari yang positifnya, mencari yang atau pergi ke tempat-tempat yang tak ada masjidnya, itu bagaikan yang lalat mencari bangkainya tadi Bu. Ibu mencari sawit, pergi ke kebun-kebun, di kebun mana ada masjid, dan Ibu misal pun jumpa di masjid itu ya, itu di saat pukul berapa? Masjid itu berbunyi hanya 1 hari 5 kali, karena kita sembahyang wajib itu hanya 5 kali saja Bu. Itu menurut saya. Dan saya itu orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia. Saya di sana semua itu ada geng, surau, masjid, semua itu pasti ada mengumandangkan. Bahkan syariat Islam di Malaysia itu sangatlah kuat sekali geng. Saya pun salut sih malahan di sana, meskipun di sana itu banyak
beragama yang lain macam Hindu, Buddha, Katolik dan lain-lainnya itu banyak, tapi syariat Islamnya, agama Islamnya di sana itu sangatlah kuat sekali. Seperti contoh, geng, seperti contoh kita tak puasa itu boleh kena saman, kita tak sembahyang Jum'ah itu boleh kena saman ataupun denda dan lain-lainnya. Jadi semua itu di sana itu ada kaitannya dengan undang-undang, biar untuk memperketat atau untuk ketertiban masyarakatnya ataupun ulamanya, macam itu. Jadi semua itu tergantung kita sih ya. Kalau saya ada yang salah ya juga nggak apa-apa, kalian membenarkan di kolom komentar saya juga nggak apa-apa, silakan. Oke, sekarang video yang selanjutnya kita tengok pandangan, gambaran ataupun pendapat orang tempatan Malaysia sendiri mengenai hal ini. Apakah dia orang menanggapi dengan positif ataupun negatif atau bagaimana? Daripada penasaran, coba langsung kita simak saja videonya. Gitu kan, Terengganu itu kanan kiri sawit, terus ada pantai, ada laut gitu. Itu juga tidak menemukan masjid. Saat ke KL, ke Menara Petronas itu ada masjid besar ya, tapi saya tidak mendengar suara azan karena saya ke sana pagi. Bu, jangan jadi bengang, Bu. Ibu bilang datang ke Malaysia, pergi ke Terengganu, enggak jumpa sejik, Bu. Di Terengganu, Bu, belana konal sejik. Ibu cari ngagapa? Ngapala lutut. Ibu bilang, ibu pergi ke Terengganu, lihat tepi jalel, bira jalel, cuma ada sawit. Ibu wak gapa situs, bikin projek gapa. Di situ, Bu, kawasan rak. Dan di kawasan itu standek ada balasas kecil aja, Bu. Ibu juga kata di KL ada sejik besar tapi enggak ada orang bel. Ibu bilang pergi pagi kan? Pagi, Bu, korak kering mana yang mau bel? Duhal di Malaysia juga enggak punya bel. Jadi ibu duk diel, Bu. Sebelum gue gini nejek tak tulai belika. Deh. Kenapa saya tidak mendengar suara azan? Ya, karena itu komplek yang sangat elit dan saya tidak menemukan. Pelik pula dakwaan orang Indon ni. Boleh dikata sepanjang berada kat dalam negara kita ni dia tak mendengar azan pun. Macam mana kita nak kata nak respon dengan kenyataan dakwaan seperti ini? Sampai dia kata dia sangat terharu bila balik semula ke Indonesia baru dapat dengar azan. Teruk sangat dakwaan dia ni. Kalau kita tengok buruk sangat gambaran yang diberi tentang negara kita ni. Kat mana lokasi yang dia pergi yang menyebabkan dia langsung tak dengar suara azan? Sedangkan di negara kita ini ada 6,810 buah masjid dan 18,367 surau ada. Tak logik kalau sepanjang perjalanan dia dalam negara kita ini tak dengar sekali azan pun, tak nampak masjid pun. Apa respon anda tentang kenyataan ini? Saya pun juga pelik, Pak Cik. Saya pun juga pelik. Saya orang Indonesia yang pernah bekerja di Malaysia pun pelik. Kenapa beliau itu boleh cakap macam itu? Apakah ini salah satu balas dendam yang dulunya Intan Nurliana itu menjelekkan di Jakarta, Indonesia, lalu beliau itu mencari kesalahan juga di Malaysia? Tapi itu negatifnya saja, kemungkinan boleh jadi itu juga, tapi saya rasa taklah, semoga jangan ya. Itu semoga saja hanya pikiran negatif saja. Mungkin dia itu hanya mungkin teringin macam di Indonesia itu banyak, dan karena di Indonesia itu bukan hanya azan, setelah azan itu macam sholawatan, jadi agak bising, suara itu agak banyak, agak bising gitu, geng. Tapi kebalikannya juga, geng. Di Indonesia kalau di kalangan yang non muslim itu pun juga tak ada orang yang berkumandangkan suara azan, tak ada. Siapa yang mau azan lawang di kalangan non muslim gitu kan. Nah itu, geng, itu kalau pandangan saya, kalau menurut saya. Apabila saya ini ada salahnya atau ada kurang tepat ataupun kurang lengkap ataupun ada tutur kata saya yang kurang betul, saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Nah di video selanjutnya ini, geng, di video selanjutnya
ada salah satu video, geng, ini orang Indonesia membuat sosial eksperimen di Indonesia juga. Dia itu mengetes orang Indonesia yang berhijab ataupun yang tak. Pokoknya orang Indonesia itu ditanya tentang rukun Islam. Nah, rukun Islam itu ada berapa dan apa saja. Nah, bolehkah orang Indonesia menjawab hal itu? Nah, daripada penasaran, jom langsung kita simak saja videonya. Kak, rukun Islam ada berapa? Nggak tahu. Oh, Oke, kalau lo nggak tahu, gue kasih tahu nih. Rukun Islam ada 5. Coba sebutin apa aja 5 itu. Nggak tahu. Rukun Islam aja ada berapa yang nggak tahu, apalagi suruh sebutin satu-satu. Wah, ini jadi pertanyaan nih. Tapi kamu Islam kan? Iya. Oh, Islam. Iya. Oh. Kak, rukun Islam ada berapa? Ada 6. Loh. Nah, coba ke-6 itu sebutin apa aja. Islam kepada Allah. Kok Islam kepada, Kak? Rukun Islam. Ada 5. Coba sebutin lagi. Ada Ya, 5. coba sebutin. Islam kepada syahadat. Iya, sholat, Sholat. iya. ya, Puasa. Zakat. puasa, Naik haji haji. jika mampu. Oh, udah Ya itu aja. betul. Udah 5 berarti ya? Iya, Iya. benar. Oke. Kak, tahu nggak rukun Islam itu ada berapa? Ada 5. Nah, kelima itu coba sebutin apa? Syahadat, sholat, Ya. zakat, sama puasa, sama haji ya? Udah itu aja. Iya. Ini mohon maaf sekali, geng, ya. Mohon maaf sangat-sangat. Bukan berarti saya menunjukkan hal yang negatif di Indonesia. Melainkan saya hanya memberitahu saja bahwasanya meskipun orang Islam tak semua tahu tentang ajaran Islam. Jadi semua itu saya tak nyalahkan budaknya tadi itu, tak, geng. Yang saya salahkan itu ya orang tuanya. Menurut saya, ya saya ini meskipun belum sempurna, tak ada juga orang yang sempurna, tapi kan setidaknya kita harus mempelajari ilmu-ilmu yang kita yakini. Kalau orang Islam ya harus mempelajari ilmu-ilmu Islam. Jadi macam itu, geng. Kenapa saya menyalahkan orang tuanya, geng? Dan sementara dia orang tadi itu juga beragama Islam. Kita hidup di dunia memang disuruh untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk mencari harta. Tapi tujuannya apa? Tetap satu, geng. Di akhirat nanti sampai berapa tahun sih hidup di Indonesia, di dunia ini? Mungkin hanya 60, 65 macam itu. Nabi Muhammad saja hanya 63 tahun. Jadi kita harus ingat itu, geng. Selama kita hidup di Indonesia, di dunia ini, harus memanfaatkan kehidupan kita berbuat kebaikan. Jangan hanya mengejar duniawi. Memang kita wajib mengejar dunia ataupun harta, tapi berbalik lagi, kita mempunyai harta yang cukup, yang banyak, itu untuk apa? Untuk di akhirat nanti. Jadi kita mempunyai Tuhan Allah itu menitipkan harta kepada kita, ya kita sedekahkan, kita manfaatkan. Allah itu nggak akan memberikan kekayaan kepada orang yang salah, geng. Pasti memberi kekayaan orang yang baik, yang betul dan benar. Jadi kita kalau teringin kaya harus siap-siap. Seperti tanggung jawab harus punya, kepandaian, skill, jujur, ketertiban dan lain-lainnya, adab dan lain-lainnya. Kalau kita itu kalau itu sudah mempunyai ilmu itu, insya Allah kita ini kalau mau berbuat apapun mesti pikir 2 kali, mesti berhati-hati, geng. Tak asal-asalan, apalagi dalam dunia pendidikan itu pasti diutamakan. Karena dengan adanya ilmu, kita ini boleh melakukan apapun yang kita mau, karena kita tahu. Tapi kalau tak punya ilmu, meskipun mempunyai harta yang banyak, saya rasa tak lama pun habis lah, mungkin, ya, geng. Jadi
semua video yang saya tayangkan ini bukan berarti saya ini sok pandai, sok pintar juga, tak. Saya ini juga orang biasa, masih banyak kekurangan dalam hidup saya yang harus saya perbaiki, dan bukan berarti saya menayangkan video ini memprovokatori ataupun mencari kesalahan-kesalahan antara negara Indonesia dan Malaysia, melainkan saya hanya memberitahu kepada kalian semua agar kita ini bisa merubah hidup yang lebih baik. Apabila konten yang saya tayangkan ini agak sensitif, kita ambil yang positifnya, geng, ataupun kita balik. Jadi semua yang saya tayangkan ini sebenarnya, geng, untuk contoh dan juga untuk kemasukan kita agar kita ini lebih berpikir ke depan lagi, lebih berpikir positif lagi. Dengan semua video yang saya tayangkan ini, sekali lagi saya meminta maaf yang sebanyak-banyaknya apabila saya mempunyai kesalahan dalam konten-konten yang telah saya buat, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.